kelas 10 akan menjelaskan mengenai Candi Prambanan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Titian Aida Zahra, absen 30. Perkenalkan nama saya Hayu ini dari angkatan 3. Saya Meisha Putri Irianti dari absen 20. Perkenalkan saya Anindya Lisa Jawalia dari absen 3. Perkenalkan nama saya Vanessa Putri nomor absen 30. Candi Prambanan ini terletak di Kecamatan Prambanan, Desa Bokoharjo, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Kecamatan Prambanan, Klaten, Jawa Tengah. Kurang lebih 17 km timur laut Yogyakarta, 50 km barat daya Surakarta, dan 120 km selatan Semarang. Persis di perbatasan antara Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Sejarah dari Candi Prambanan dimulai pada masa pembangunan di abad ke-9 Masehi, tempatnya pada tahun 850 Masehi oleh Rakai Pikatan, yang kemudian dikembangkan dan diperluas oleh Balitung Maha Sambu pada masa kerajaan Medang Mataram seperti yang setara pada Prasasti Siwagra. Perbuatan Candi Prambanan dipercaya sebagai bentuk persembahan kepada 3 dewa utama Hindu atau Trimurti yang terdiri dari Brahma, Wisnu, dan Siwa. Mengutip buku Seni Rupa Indonesia dalam Perspektif Sejarah oleh Purwo Prihatin, pada saat pembangunan Candi Prambanan, orang-orang yang terlihat telah memikirkan cara agar kondisi alam yang ada tidak akan membahayakan konstruksi candi dan menyebabkan erosi. Salah satunya dengan melakukan perubahan pada tata air, yaitu dengan memindahkan aliran sungai di dekat candi. Pembangunan awal Candi Prambanan selanjutnya terus disempurnakan oleh Raja-Raja Medang Mataram berikutnya seperti Raja Daksa dan Tulodong, hingga akhirnya ada ratusan candi-candi tambahan di sekitar candi utama. Pada masa kejayaannya, Candi Prambanan berfungsi sebagai candi agung yang digunakan untuk menggelar berbagai upacara penting. Ada banyak pendeta dan muridnya yang berkumpul di Candi Prambanan dalam rangka mempelajari kitab Veda dan melaksanakan ritual. Candi Prambanan memiliki corak keagamaan Hindu. Fungsi Candi Prambanan. Candi Prambanan pada masa dahulu adalah tempat peribadatan para warga yang beragama Hindu untuk memuliakan Dewa Brahma, Dewa Wisnu, dan Dewa Siwa. Kemudian, karena kemegahan candi ini, Candi Prambanan juga digunakan sebagai tempat Candi Agung Kerajaan Mataram, yaitu tempat digelarnya berbagai acara penting Kerajaan Mataram. Pada masa puncaknya, sejarawan menduga bahwa ratusan pendeta Brahmana dan murid-muridnya berkumpul menghuni pelataran candi luar untuk mempelajari kitab Veda dan melaksanakan berbagai ritual dan upacara Hindu. Kompleks Candi Prambanan terletak di Dusun Karangasem, Desa Bokoharjo, Kecamatan Prambanan, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Candi Siwa sebagai candi induk. Pada bagian tubuh Candi Siwa terdapat 4 bilik. Masing-masing bilik berisi arca. Arka Siwa Mahadewa sebagai arka untuk berada di bilik sisi timur. Arka Agastya sebagai Siwa Mahaguru berada di bilik sisi selatan. Arka Janaka sebagai anak Dewa Siwa berada di bilik sisi barat. Arka Durga Mahisasuramardini sebagai Cakti Siwa terdapat pada bilik sisi utara. Atap candi bertingkat-tingkat masing-masing dihiasi dengan beberapa hiasan ratna. Candi Brahma. Bentuk Candi Brahma dengan Candi Siwa, namun ukuran lebih kecil. Candi Brahma hanya memiliki 1 tangga masuk di sisi timur dan 1 bilik yang di dalamnya terdapat arca Brahma. Candi Wisnu. Bentuk Candi Wisnu mirip dengan Candi Brahma. Candi Wisnu juga memiliki 1 tangga masuk di sebelah timur dan 1 bilik yang di dalamnya terdapat arca Wisnu. Candi Nandi. Candi Nandi berada di depan Candi Siwa. Candi Nandi menghadap ke barat, memiliki 1 bilik yang di dalamnya ada arca Nandi. Selain itu juga terdapat relief
dimaknai Dewa Surya dan Canda. Dewa Surya menggambarkan mengendarai kereta di hela 7 ekor kuda, sedangkan Dewa Surya menggambarkan mengendarai kereta yang di hela 10 ekor kuda. Arsitektur Candi Prambanan berpedoman kepada tradisi arsitektur Hindu yang berdasarkan kitab Wastu Sastra. Dena candi mengikuti pola mandala, sementara bentuk candi yang tinggi menjulang merupakan ciri khas candi Hindu. Prambanan memiliki nama asli Siwagra dan dirancang menyerupai rumah Siwa, yaitu mengikuti bentuk gunung suci Mahameru, tempat para dewa bersemayam. Seluruh bagian kompleks candi mengikuti model alam semesta menurut konsep kosmologi Hindu, yakni terbagi atas beberapa lapisan ranah atau alam atau loka. Seperti Borobudur, Prambanan juga memiliki tingkatan zona candi, mulai dari yang kurang suci hingga ke zona yang paling suci. Meskipun berbeda nama, tapi konsep Hindu memiliki sandingannya dalam konsep Buddha yang pada hakikatnya hampir sama. Baik lahan denah secara horizontal maupun vertikal terbagi atas 3 zona. 1. Burloka. Dalam Buddhisme, Kamadhatu adalah ranah terendah makhluk yang fana, manusia, hewan, juga makhluk halus dan iblis. 2. Buwarloka adalah alam tengah, tempat orang suci resmi bertapa dan dewata rendahan. Swarloka adalah ranah tertinggi sekaligus tersuci, tempat para dewa bersemayam, juga disebut Swarga. Selanjutnya adalah perbedaan Candi Hindu dan Candi Buddha. Perbedaan Candi Hindu dan Candi Buddha yang pertama terletak pada coraknya. Corak yang digunakan pada Candi Hindu berkisah tentang 3 dewa, yaitu Dewa Brahma, Wisnu, dan Siwa. Biasanya memiliki struktur yang sederhana, baik dalam bangunan, seni arca, dan ornamennya. Bentuk terkesan ramping dan menjulang tinggi. Sedangkan Candi Buddha terkesan megah, kolosal, mewah seni arcanya dan ornamennya. Sementara bentuk bangunannya biasanya lebih melebar dan tidak terlalu tinggi. Corak pada Candi Buddha adalah didominasi oleh corak Dhyani Buddha dan Dhyani Bodhisattva. Candi Jawa Timur dan Candi Jawa Tengah. Candi Langgam Jawa Tengah memiliki relief yang timbul agak tinggi, sementara di Jawa Timur reliefnya tidak terlalu timbul. Selain itu, pada Langgam Jawa Tengah, hiasan lukisan lebih terkesan naturalis, sementara Langgam Jawa Timur berbentuk simbolis.